Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan menguraikan sedikit materi tentang audit kecurangan atau fraud auditing yang dibuat oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Lia Widya Bangastika dengan NIM 02102008 dan rekan saya Mina Nurofik dengan NIM 02102012. Apa sih itu kecurangan? Apakah kecurangan dan kesalahan itu sama? Jadi, kecurangan dan kesalahan adalah dua hal yang berbeda. Kecurangan atau fraud sendiri adalah tindakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan kesalahan atau error merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari kecurangan? Kecurangan bisa terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal, adanya konflik kepentingan dari pejabat perusahaan, tidak mempunyai kebijakan tertulis mengenai fair dealing. Apa itu fair dealing? Fair dealing merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta kepada pencipta suatu karya kreatif. Selanjutnya, kecurangan juga bisa terjadi karena adanya pegawai dan pejabat yang tidak jujur. Lalu, ketidaktegasan sanksi yang diberikan juga bisa menyebabkan kecurangan. Terlalu yakin dengan orang kepercayaan bisa juga menyebabkan kecurangan. Selanjutnya, target yang berat dengan orang kepercayaan, lalu target yang berat dari top manajemen dan ambisi yang terlalu besar dari manajer. Nah, peran internal auditor dalam investigasi kecurangan, yaitu melakukan pemeriksaan internal dengan kemahiran jabatannya, selanjutnya memperhatikan kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik of interest. Konflik of interest atau konflik kepentingan merupakan suatu situasi di mana seseorang dalam organisasi mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik tanpa mempertimbangkan nilai kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, ditemukannya indikasi kecurangan. Auditor memberitahukan top manajemen dan melakukan investigasi. Lalu, manajemen membentuk tim internal auditor, lawyer, investigator, security, dan spesialis. Lalu, praktik kecurangan umum yang sering terjadi. Yang pertama, tidak mencatat pendapatan. Yang kedua, menyembunyikan penagihan piutang. Yang ketiga, mencuri material. Yang keempat, pengalihan sekuritas. Yang kelima, pemalsuan dokumen pengeluaran. Dan yang keenam, penyalahgunaan dana kas kecil. Lalu contoh yang mengungkap ketidakberesan. Yang pertama, modal kerja yang tidak cukup. Yang kedua, perputaran yang cepat dalam posisi keuangan. Yang ketiga, biaya perjalanan yang berlebihan. Yang keempat, pemindahan dana antar divisi atau afiliasi. Yang kelima, perubahan auditor luar. Yang keenam, biaya konsultan yang berlebihan. Yang ketujuh, rasio finansial menurun. Yang kedelapan, benturan kepentingan. Yang kesembilan, penurunan kinerja. Yang kesembilan, kesulitan penagihan. Yang kesepuluh, laporan terlambat. Yang kesebelas, pengendalian manajemen oleh sedikit orang. Selanjutnya, dari karakteristik pribadi. Seseorang itu mengalami kerugian yang besar, biaya hidup yang mahal, perjudian, investasi yang besar, masalah pribadi, hubungan yang dekat dengan pelanggan, kerja lembur yang berlebihan, cuti yang berlebihan, dan dibayar tidak sebanding dengan tanggung jawab. Auditor tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan dengan alasan. Yang pertama, eksistensi kesalahan dapat menunjukkan bahwa catatan akuntansi entitas tidak dapat dipercaya. Yang kedua, apabila pengujian ketaatan atau compliance test menunjukkan sejumlah kesalahan, auditor tidak dapat mempercayai pengendalian internal. Yang ketiga, apabila kesalahan cukup material dapat mempengaruhi kebenaran atau truth dan kewajaran atau fairness atas laporan keuangan. Selanjutnya, contoh kecurangan. Yang pertama, kecurangan dengan cara penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pencurian atau theft. Yang ketiga, pernyataan salah yang disengaja dalam penghilangan jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan. Selanjutnya, investigasi kecurangan menurut Kennis tahun 1956.
perlindungan bagi yang tidak bersalah, kumpulkan fakta, pecahkan persoalan, suasana tenang. Lalu amankan lingkungan untuk menghentikan kerugian, tentukan elemen penting kecurangan, lalu identifikasi, kumpulkan dan amankan bukti. Selanjutnya, identifikasi dan wawancara atau interview saksi. Selanjutnya, tentukan motivasi kejadian dan siapkan fakta yang akurat dan objektif. Lalu, hitung kerugian yang terjadi dan identifikasi kelemahan. Lalu, minta bantuan pada polisi. Kecurangan dan tanggung jawab auditor. Dalam mencegah kecurangan merupakan tanggung jawab dari manajemen. Auditor internal hanya bertanggung jawab menguji dan menilai kecukupan dan efektivitas tindakan manajemen. Lalu deteksi dan penemuan kecurangan. Auditor internal harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kecurangan dan dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Tanggung jawab auditor internal dalam area pengendalian kecurangan. Yang pertama, dalam penelaahan sistem membantu menilai sejauh mana pencegahan dan penemuan kecurangan dipertimbangkan dengan wajar. Yang kedua, berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecurangan dalam penelaahan aktivitas operasional dan penilaian konstruktif atas kemampuan manajerial. Yang ketiga, membantu pihak lain yang diberi tanggung jawab penyelidikan kecurangan aktual. Yang keempat, melaksanakan penugasan khusus yang berhubungan dengan kecurangan bila diminta. Selanjutnya, pertanggungjawaban auditor eksternal. Yang pertama, audit umum atau general audit yang dilakukan untuk memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan, tidak didesain untuk mengungkapkan ketidakberesan. Yang kedua, tanggung jawab auditor eksternal untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak menaati auditing yang berlaku umum. Yang ketiga, berdasarkan Statement on Auditing Standards atau SAS nomor 16 menyatakan auditor independen mempunyai tanggung jawab dengan keterbatasan yang melekat pada proses auditing untuk merencanakan pengujian dan mencari kesalahan atau ketidakberesan yang berpengaruh secara material atas laporan keuangan dan melakukan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.